Di Indonesia, korupsi bukan lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, tetapi sudah seperti penyakit menahun yang sulit disembuhkan. Meskipun berbagai lembaga sudah dibentuk, mulai dari KPK, Kejaksaan, hingga pengadilan khusus. Namun faktanya praktik korupsi terus berulang dari generasi ke generasi. Ibarat pohon besar yang sudah berakar begitu dalam, di mana setiap cabang dan rantingnya sudah menempel di tubuh birokrasi, politik, hingga hukum, sehingga memberantasnya bukan hanya soal menangkap pelaku, melainkan harus melawan sistem yang sejak lama dibiarkan tumbuh subur. Salah satu alasan terbesar mengapa koruptor di Indonesia sulit diberantas adalah karena mereka seringkali bukan orang biasa, melainkan bagian dari lingkaran politik yang sangat kuat. Sistem politik kita saat ini menuntut biaya yang luar biasa besar, terutama saat kampanye pemilu. Biaya ini mencakup iklan, logistik, dana saksi, hingga amplop yang kadang digunakan untuk membeli suara. Karena itu, banyak politisi yang ketika sudah berkuasa merasa perlu balik modal, dan cara tercepat adalah dengan memanfaatkan akses terhadap anggaran negara. Lebih parah lagi, jika ada aparat penegak hukum yang berusaha menindak, mereka menghadapi tekanan politik yang begitu kuat, ada ancaman, ada negosiasi, bahkan ada barter kasus. Inilah yang membuat rakyat sering berkata, hukum di Indonesia tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Orang kecil yang mencuri ayam bisa dipenjara bertahun-tahun, tetapi pejabat yang merugikan negara triliunan rupiah seringkali hanya mendapatkan hukuman ringan. Sistem politik ibarat benteng yang melindungi para koruptor, karena pejabat yang duduk di kursi kekuasaan saling melindungi satu sama lain demi menjaga status quo. Di negara maju, seorang pejabat yang terjerat kasus korupsi biasanya langsung mundur dari jabatan, dipermalukan, bahkan dihukum dengan sangat keras. Tetapi di Indonesia, banyak koruptor yang justru masih bisa tersenyum, tampil di televisi, bahkan diperlakukan istimewa di penjara. Penjara khusus koruptor kerap disorot media karena fasilitasnya jauh lebih mewah dibanding penjara biasa. Ada AC, televisi, makanan enak, bahkan izin keluar masuk dengan alasan kesehatan. Banyak koruptor yang hukumannya ringan, bahkan ada yang bebas sebelum waktunya dengan dalih berkelakuan baik. Fakta pahit ini menciptakan budaya impunitas, yaitu keyakinan bahwa tidak peduli seberapa besar kerugian negara yang mereka timbulkan, selalu ada jalan untuk meloloskan diri. Bisa lewat hakim yang bisa dipengaruhi, pasal yang bisa dipelintir, atau grasi dan remisi dari pemerintah. Akibatnya, tidak ada efek jerah. Korupsi menjadi lingkaran setan, ditangkap, dipenjara sebentar, lalu keluar, dan kembali ke lingkaran politik. Rakyat pun muak, tetapi tidak berdaya, karena mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana hukum di negeri ini bisa dinegosiasikan. Korupsi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pukulan keras bagi kehidupan nyata rakyat. Anggaran untuk membangun jalan sering dikorupsi. Hasilnya jalan cepat rusak, berlubang, bahkan memakan korban jiwa. Anggaran kesehatan dikorupsi. Akhirnya rumah sakit kekurangan obat, dokter tidak cukup, dan rakyat miskin mati hanya karena tidak mampu berobat. Anggaran pendidikan dikorupsi. Akhirnya sekolah reyot, guru tidak sejahtera, dan anak-anak miskin kehilangan masa depan. Semua ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Indonesia sebenarnya adalah negara yang kaya, sumber daya alam melimpah, tanah subur, laut luas. Tetapi kekayaan itu tidak sampai ke rakyat, karena sebagian besar dicuri oleh segelintir orang serakah yang menyalahgunakan jabatan mereka. Hasilnya, rakyat kecil bekerja keras seumur hidup, tetapi tetap miskin. Mereka harus membayar pajak, tetapi uang pajak itu malah digunakan untuk memperkaya pejabat. Korupsi adalah pencuri masa depan bangsa, mencuri harapan anak kecil, mencuri hak ibu hamil, mencuri kesempatan petani, dan pada akhirnya, mencuri martabat bangsa di mata dunia. Memberantas korupsi di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan penangkapan satu persatu, melainkan harus ada perubahan besar pada sistem. Mulai dari transparansi penggunaan anggaran yang bisa diakses rakyat secara real time, memperkuat digitalisasi birokrasi agar ruang suap semakin sempit, memperbaiki kesejahteraan aparat agar tidak mudah tergoda,
hingga memberikan hukuman yang benar-benar berat bagi koruptor. Bukan hanya penjara singkat, tetapi pencabutan hak politik, penyitaan seluruh aset, dan larangan menduduki jabatan publik seumur hidup. Meski korupsi terasa sulit diberantas, harapan tetap ada. Sejarah membuktikan bahwa ketika rakyat bersatu, suara mereka bisa mengguncang kekuasaan. Kasus besar korupsi yang terbongkar seringkali muncul karena tekanan publik, karena media dan masyarakat tidak berhenti bersuara. Inilah mengapa rakyat tidak boleh diam. Rakyat harus berani mengawasi, berani melapor, dan berani menolak. Pendidikan kesadaran hukum sangat penting, agar rakyat tidak terjebak menjadi bagian dari budaya suap. Jika rakyat masih terbiasa memberi uang rokok untuk mempercepat layanan, maka mereka juga ikut melanggengkan sistem. Oleh sebab itu, kampanye anti korupsi harus terus dilakukan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di media sosial, televisi, dan ruang publik. Kita tidak bisa berharap hanya pada lembaga penegak hukum. Kita semua adalah bagian dari pengawas bangsa. Korupsi adalah luka lama bangsa ini. Luka yang membuat jutaan anak gagal sekolah, membuat ibu meninggal karena tidak mampu berobat, membuat petani miskin meski tanahnya subur, dan membuat nelayan tetap melarat meski lautnya luas. Semua ini bukan karena Indonesia miskin, tetapi karena kekayaan bangsa ini dirampas oleh segelintir orang yang rakus. Tetapi luka ini bisa sembuh jika kita bersatu. Jika rakyat berani menolak, berani bersuara, dan berani melawan, maka lambat laun pohon korupsi akan layu. Anak cucu kita tidak boleh mewarisi beban yang sama. Mereka berhak hidup di negeri yang adil, negeri yang kuat, negeri yang bermartabat. Mari kita jadikan generasi sekarang sebagai generasi yang berani berkata cukup. Korupsi harus dihentikan, dan Indonesia harus bangkit.